Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Andre Ilham Saputra dengan NIM F1E119122. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis korelasi. Nantinya kita akan melihat bagaimana kita melakukan sebuah analisis korelasi mulai dari mempersiapkan dataset, mungkin melakukan pre-processing data, melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data yang kita miliki terdistribusi secara normal atau tidak, hingga nantinya kita akan melihat bagaimana nilai dari korelasi yang akan kita lakukan analisis. Baik, untuk itu sebelumnya saya menggunakan tools Jupyter Notebook. Teman-teman bisa di sini saya telah menyiapkan codingannya. Di sini saya akan mengambil sebuah topik, yaitu hubungan body mass index atau BMI terhadap kadar glukosa dalam darah menggunakan analisis korelasi. Nah, untuk awal teman-teman semua, saya akan menampilkan sebuah flowchart bagaimana kita melakukan alur proses-proses yang akan kita lakukan dalam analisis. Di sini saya memiliki sebuah gambar. Nah, pertama kita harus memiliki data sampel. Untuk berbicara mengenai data sampel yang saya ambil merupakan data sampel dari Kaggle, situs Kaggle, di mana data sampel ini berjumlah 300 record dengan 12 fields. Kemudian pada data sampel ini kita akan melakukan pre-processing data karena saya merasa perlu untuk melakukan pre-processing data. Untuk lebih detailnya nanti kita akan melihat mengapa data sampel yang kita miliki itu perlu dilakukan pre-processing data. Selanjutnya kita akan juga melihat apakah data terdistribusi secara normal. Jika iya, maka gunakan metode parametrik. Contoh dari metode parametrik ada uji korelasi Pearson dan lain sebagainya. Dan jika data tidak terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan metode non-parametrik. Di mana metode non-parametrik di sini saya akan menggunakan korelasi Spearman. Nah, sebenarnya saya telah mengasihku pada flowchart ini, di mana flowchart dengan entity berwarna oranye merupakan flowchart yang digunakan pada analisis kita pada kali ini. Baik, untuk awalnya mari kita mengimport beberapa package. Di sini saya secara umum saya menggunakan 6 package atau lebih daripada Python. Yang pertama saya menggunakan package statistik pada Python, kemudian ada SciPy, kemudian ada Pandas, ada Seaborn, Matplotlib, dan NumPy. Kita jalankan. Tunggu hingga proses selesai dan package siap untuk digunakan. Nah, setelah selesai, mari kita import dataset yang kita miliki. Di sini saya menamakan dataset yang saya miliki yaitu datastruct.csv. Teman-teman semua dapat mencoba langkah-langkah ini. Nanti pada deskripsi box saya akan menyertakan link atau link GitHub atau mungkin link dataset agar teman-teman dapat mencobanya. Nah, di sini tentunya kita tidak akan mengambil semua atau melakukan korelasi terhadap semua field yang ada di sini, tapi sesuai dengan judul yang telah kita tentukan awal, di mana kita akan melakukan analisis terhadap average glucose level dan BMI. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada BMI ternyata terdapat missing value. Disinilah mengapa kita mungkin memerlukan sebuah pre-processing data. Untuk memastikannya, mari kita melihat informasi singkat dari dataset yang kita miliki. Teman-teman dapat menulis df.info. Info merupakan informasi apa yang terkandung dalam dataset. Teman lihat. Nah, dari ke-12 field yang kita miliki, semua field memiliki record 300 kecuali BMI yang hanya memiliki 260. Kemudian mari kita lihat berapa banyak column missing value yang ada pada field BMI ini. Caranya teman-teman dapat mengklik atau mengetik mengetik sintaks ini dengan nama data teman-teman. Saya menamakan data tadi menyimpan variabel atau menyimpan datasetnya tadi dalam variabel df. Kemudian isna untuk mengecek adakah kolom none atau enggak, atau missing value atau tidak. Kemudian sum untuk menjumlahkan missing value itu ada berapa. Nah, ternyata
pada kolom BMI itu terdapat missing value sebanyak 40, sehingga kita perlu melakukan replace terhadap missing value. Ada banyak cara untuk mengatasi missing value, di antaranya mungkin ada yang suka mereplace dengan modus, ada yang suka mereplace dengan ya nilai sebelum atau nilai sesudah, dan lebih banyak digunakan yaitu mereplace dengan nilai rata-rata dari kolom tersebut itu sendiri. Dan ini yang saya lakukan pada analisis kita kali ini. Saya membaginya dalam 3 langkah utama, di mana saya menyimpan nilai rata-rata ke dalam variabel rata 2 atau rata-rata ini. Sintaksnya df BMI yang merupakan kolom BMI, kemudian min untuk memanggil fungsi rata-rata untuk mengembalikan atau mengembalikan nilai rata-rata dari kolom BMI ini. Kemudian pada langkah 2 kita akan membuat kolom DFBM ini diisi, di mana pada sebelumnya ada kolom none atau baris none, missing value, kemudian diisi dengan rata-rata dari sini. Kemudian pada langkah 3 ini sama dengan sebelumnya, yaitu untuk ngecek apakah missing value itu masih ada atau tidak gitu. Dengan mereturn, mungkin kalau berhasil itu akan mereturn 0, dan kalau tidak berhasil mungkin akan mereturn angka selain masih ada missing value 1, 2, atau 3 gitu. Nah, ternyata missing value telah berhasil di replace. Untuk memastikan, mari kita cek kembali. Nah, ternyata untuk semua dataset atau semua field yang ada pada dataset telah bebas dari missing value. Selanjutnya kita dapat setelah data ini benar-benar bersih, setelah kita melakukan cleaning data, kita dapat melakukan uji normalitas pada data yang kita miliki. Untuk terlebih dahulu, saya mempunyai satu hipotesis di mana misalkan kita memiliki taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hipotesisnya adalah di mana H0 data terdistribusi normal dan H1 data tidak terdistribusi secara normal. Ada 2 cara menggunakan untuk melihat bagaimana persebaran atau bagaimana kita menentukan data terdistribusi atau tidak. Yang pertama, kita dapat menggunakan plot visualisasi untuk melihat data terdistribusi atau tidak, dan yang kedua kita dapat menggunakan uji normalitas. Misalnya di sini saya menggunakan uji Shapiro-Wilk, mungkin teman-teman dapat menggunakan uji KS-test atau lainnya. Mari kita mulai dengan plot visualisasi. Di sini saya menggunakan library Seaborn dengan parameter masukan X yaitu BMI, parameter Y yaitu average glucose level. Nah, data harus kita definisikan dengan variabel yang telah kita simpan yaitu DF. Kemudian fit reg atau false. Nah, di sini fit reg atau fit regression itu merupakan, misalnya mengapa saya mau nulis false, itu fit reg itu berfungsi sebagai garis linear, atau mungkin teman-teman pernah melihat diagram pecicilan atau penyebaran gitu, scatter plot. Nah, ada garis di tengah-tengahnya itu yang merupakan mungkin kalau teman menulis di sini, kalau misalnya teman-teman fit reg sama dengan true, itu akan menampilkan garisnya gitu. Tetapi ketika teman-teman menulis false itu tidak menampilkan garis. Nah, saya di sini tidak menginginkan ada garis untuk visualisasi pertama kali ini, maka di sini ditulis dengan false. Kemudian PLT title dan PLT show untuk menampilkan. Nah, dari visualisasi ini kita dapat melihat adanya jarak yang cukup abstrak di visualisasi kali ini. Asumsi awal kita bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Untuk memastikan apakah benar atau tidak, mari kita uji lebih detail dengan uji Shapiro-Wilk. Di sini saya memiliki 2 variabel. Yang pertama ada SW data 1 dan SW data 2. SW data 1 akan digunakan untuk menguji atau menampilkan atau mereturn nilai dari average glucose level, dan SW2 untuk kolom BMI. Mari kita lakukan running. Nah, ternyata hasil uji normalitas pada kadar glukosa rata-rata dalam darah dan indeks massa tubuh atau body mass index itu menghasilkan p-value, keduanya itu menghasilkan p-value yang kurang dari taraf signifikansi. Jadi bisa dipastikan bahwa data kita tidak terdistribusi secara normal, teman-teman. Sehingga hal ini yang membuat kita memutuskan untuk menggunakan uji distribusi apa. Mari kita kembali pada flowchart ini. Nah, kita memiliki data yang tidak terdistribusi normal, berarti kita harus menggunakan metode uji non-parametrik. Nah, salah satu metode uji non-parametrik yang sering digunakan yaitu uji korelasi Spearman.
Maka itu alasan kita menggunakan uji korelasi Spearman. Nah, pada awalnya mengikuti flowchart, kita akan menentukan hipotesis awal yang kita miliki. Hipotesis ini mungkin H0 tidak ada korelasi antara tingkat kadar glukosa dalam darah dengan indeks massa tubuh atau BMI. H1 ada korelasi antara tingkat kadar glukosa dalam darah dengan indeks massa tubuh atau BMI. Nah, ada syaratnya, jika p-value lebih besar dari 0,005 atau taraf signifikansi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Begitu. Sebelum kita melakukan atau melihat nilai correlation dan p-value dari korelasi Spearman, saya cukup tertarik untuk menampilkan bagaimana visualisasi yang saya katakan sebelumnya untuk menampilkan garis regresi, tetapi dengan sintaks yang berbeda. Di sini saya membuat sebuah fungsi yang saya namakan dengan PLT regression dengan parameter yang sama, XY data label 1 dan label 2, di mana regplotnya juga saya ingin memberi warna tersebut warna merah, garis regresi warna merah, dan saya ingin membuat titik-titik persebaran itu menjadi warna hijau di sini. Kemudian kita definisikan X sama dengan BMI ini, Y sama dengan average glucose level, data sama dengan DF, label 1 indeks massa tubuh, label 2 kadar glukosa dalam darah. Kemudian kita save enter atau running. Nah, kita dapat melihat bahwa garis yang ada merupakan dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan itu merupakan garis yang positif. Nah, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan, mari kita lihat bagaimana hasil dari korelasi Spearman. Di sini kita hanya perlu memanggil package yang telah kita siapkan, yaitu package statistik, dengan memanggil fungsi Spearman, di mana kita memasukkan dua inputan, yaitu DF average glucose level dan DF BMI yang ada pada dataset kita, kemudian kita jalankan atau running. Nah, ternyata Spearman result itu menghasilkan nilai korelasi 0,27 sekian-sekian, dan p-value yang dihasilkan yaitu kurang dari taraf signifikansi yang kita miliki. Ini artinya ada hubungan yang seperti yang ini, ada korelasi antara tingkat kadar glukosa dalam darah dengan indeks massa tubuh, teman-teman. Maaf, ini berarti jika p-value kurang dari 0,05, teman-teman semua dapat melihat, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini mengartikan bahwa ada hubungan yang bermakna atau ada korelasi antara tingkat kadar glukosa dalam darah dengan indeks massa tubuh atau BMI. Sedangkan nilai korelasi 0,27 ini melambangkan hubungan sebab akibat. Misalnya kadar glukosa dalam darah tinggi, maka indeks massa tubuh menurun. Sebaliknya, jika indeks massa tubuh naik, maka kadar glukosa darah akan menurun. Ini dinamakan dengan hubungan sebab akibat. Sedangkan nilai korelasi merupakan nilai korelasi yang dihasilkan, yaitu nilai korelasi yang positif. Ini menunjukkan benar bahwa visualisasi yang kita hasilkan bahwa garis regresi atau korelasi yang dihasilkan yaitu positif, gitu teman-teman. Saya rasa cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Saya berharap teman-teman dapat memahami apa yang telah saya jelaskan dan saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.